Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai wabil khusus Al Mukarram Romo Kiai Haji Fakih ingkang sakmenika dados sahibul bait. Yang saya hormati Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren Al Mukarram Bapak Kiai Haji Sugeng Mualim, matur nuwun jauh dari Cilacap Kesugihan. Yang saya hormati Ketua Kepala Seksi PD Pontren pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Al Mukarramun para kiai pengasuh pondok pesantren sewilayah Sidarja, Kedung Reja, Kabupaten Gandrung Mangu Bantarsari yang kebetulan mendapat bantuan. Yang saya hormati Kepala KUA, ini saya juga menghadirkan Kepala KUA 4 kecamatan, Kecamatan Sidarja, Kecamatan Kedung Reja, Gandrung Mangu dan Petimuan serta Kampung Laut. Ini ada Kepala KUA Kampung Laut sekaligus PLT Petimuan. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Khususnya saya dapat bersilaturahim kepada seluruh pengasuh pesantren pada hari ini. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan karena karunia dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mohon maaf sekali pada para kiai, para pengasuh pesantren, agak terlambat lama ya, karena tadi ada acara yang sama perkumpulan para kepala madrasah diniyah yang mendapat bantuan BOP di Madrasah Diniyah El Firdos Layansari Gandrung Mangu. Saya datang 9:30, harapan saya sudah kumpul, tapi malah kumpulnya jam 10 lebih. Acara dimulai jam 10 lebih sehingga saya agak terlambat. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya kami mohon izin kepada Al Mukarram Pak Kiai Fakih untuk menyampaikan beberapa hal sekaligus mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanul jaza atas ketersediaan beliau untuk ketempatan menjadi sahibul bait pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para pengasuh pesantren yang berkenan hadir, dan tentu kehadiran Bapak Ibu sekalian penting artinya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Pak Menteri Agama lewat usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Bantuan ini memang tidak seberapa. Tetapi ini bentuk apresiasi, penghargaan kita kepada pesantren. Yang selama ini pesantren kita tahu semua adalah lembaga pendidikan tertua. Lembaga pendidikan multitalenta, serba bisa. Bayangkan kalau kita lihat apa yang ada di pesantren beliau ini, serba ada. Masjid pasti, lembaga pendidikan pesantrennya
sudah pasti. Kita lihat lembaga pendidikan formalnya sudah ada. Belum juga kiai ini harus berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan kadang jadi humasnya masyarakat untuk menyampaikan banyak hal. Bahkan kadang-kadang juga menjadi seorang dokter, kan gitu. Bagaimana tidak, orang sakit nyuwun obat teng kiai. Mau babaran ora bisa-bisa matur kiai nyuwun toyo, kan gitu ke. Semuanya itu luar biasa, multi talenta. Itu adalah pondok pesantren. Untuk itu tentu sebenarnya pemerintah memberikan apresiasi penghargaan kepada pesantren. Namun demikian faktanya memang belum, masih kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan formal. Pesantren yang menjadi ruh pendidikan secara keseluruhan di Indonesia ini belum mendapatkan tempat. Baru kemarin undang-undangnya diketok oleh DPR. Setelah diketok, maka harapan kita pondok pesantren dari waktu ke waktu mendapat penghargaan dan perhatian khusus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu semua karena peran para kiai, para pengasuh pondok pesantren ini cukup besar, tidak hanya terkait dengan pendidikan. Bagaimana dapat melahirkan negara kita Indonesia pun berkat para kiai-kiai kita, para pejuang-pejuang yang lahir dari pesantren-pesantren kita ini, para santri. Maka dari itu tentu saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang selama ini telah kita lakukan, khususnya di Kabupaten Cilacap, wabil khusus di Kabupaten Cilacap, pesantren kita dari waktu ke waktu terus mendapatkan tempat dan marwah, tidak menjadi lembaga pendidikan nomor sekian. Allahumma amin. Dalam pesantren itu lembaga pendidikan nomor 4 apa 5 ya. Pertama sekolah, kan gitu ya. Sekolah-sekolah kita, SD, SMP, SMA. Sekolah, terus setelah itu baru madrasah. Madrasah mawon tesih kalah teng lembaga-lembaga kursus LPK kan gitu. Baru setelah itu madrasah kita, MI, MTS, MA. Nah, berarti nomor 3. Setelah itu pondok pesantren, nah, sudah mulai. Setelah itu madrasah diniyah, TPQ. Rasa-rasanya kita itu memang harus berkejaran dengan keadaan. Ini Bapak Ibu sekalian, kita butuh kebersamaan, butuh kekompakan agar bagaimana pesantren kita, lembaga pendidikan Islam khususnya ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah kita ini. Alhamdulillah kemarin Pak Gubernur, Pak Ganjar dan Gus Yassin sudah memberikan perhatian, memberi bantuan apresiasi berupa insentif kepada ustadz-ustadzah Madin, TPQ dan pesantren, walaupun tidak seberapa sama dengan saya. Nyun pangapunten ji, dalam itu pernah jadi kepala Kemenak Kota Pekalongan. Niku kepala Kemenak Kota Pekalongan niku nglayani para habaib. Walaupun di sana terkenal sebagai kota santri. Nggih wontene para habaib. Setelah itu jadi kepala Kemenak Kabupaten Kebumen, terkenal sebagai kota kiai, 1000 kiai. Ketemu dengan siapapun kiai, bahkan kiai-kiai Cilacap itu mayoritas berasal dari Kebumen, Purworejo, daerah-daerah mereka Cilacap. Makanya sekarang pulang kampung ke kabupaten sendiri di Cilacap.
yang disebut sebagai kota kiai ya iya, santri ya iya, kan begitu ya. Untuk itu maka tentu ini beda keadaannya. Karena beda ini maka kita butuh kebersamaan untuk membangun sinergi agar pondok pesantren kita itu butuh perhatian. Yang paling terakhir, saya tidak berpanjang lebar karena nanti ada acara lagi. Saya punya harapan agar bantuan yang diberikan dari pemerintah, dari Pak Menteri Agama ini untuk ditasarufkan monggo dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mudah-mudahan karena nanti Bapak Ibu sekalian juga harus mempertanggungjawabkan nyuwun papunten, jadi nanti juga dibantu oleh tim asistensi dari Kementerian Agama agar saatnya Bapak Ibu sekalian dapat mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar supaya kepercayaan pemerintah kepada Kementerian Agama juga semakin kepada pesantren ini juga semakin tinggi dan besar. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur nembah nuwun. Kelajengaken acara ingkang angka gangsal inggih punika penyerahan bantuan pembelajaran daring secara simbolis oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap kepada nama-nama pondok pesantren ingkang kawula sebat. Monggo perwakilan majeng wonten mriki nuwun sewu ke depan nggih. Sepindah satu pondok pesantren Al Barokah Kawunganten, angka kalih pondok Sarbini Hasan Bantarsari, angka 3 pondok Tarbiyah Islamiyah Patimuan, angka sekawan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Sidarja, angka gangsal pondok pesantren Al Munawwarah Cipari. Sedaya ingkang sampun kula sebat monggo majeng-majeng Bapak Haji Imam Tobroni dipun aturaken sumangga. dibuka dus anu ya, nah ya sip, walaupun di oke 1 2 3 nama kodenya nanti beda nanti ya. Dan pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah. Tetap tengah jenun sewu Gus, pakai foto bersama. 15 juta rupiah. Sarbini Hasan. Sampun pun. Pak Kiai Adi anu bisa sementara masker dilepas dulu. 1 2 3. Pak Kiai Sugeng minangka KPP dampingi foto nuwun sewu, langsung salam komando. 1 2 3. Sekarang salam komando. 1 2 3. Oke.